Nah, oh iya, jangan sama UMTI sama SMTI juga ya. Terima kasih banyak buat udah hadir di pencerdasan adum kali ini. Jadi untuk pencerdasan adum kali ini tuh untuk sesi Sufung dan UMTI dan SMTI juga. Perbedaan dari yang kemarin itu adalah ini tuh udah lebih terupgrade meskipun ada beberapa yang masih menunggu kejelasan dari pihak ITS-nya. Mungkin bisa langsung dimulai aja kali ya. Tes-tes semua udah aman kan ya? Oke, kayaknya udah aman. Jadi mulai mungkin bisa di next man. Oke, ini sama kayak yang kemarin. Dengan di snack. Ah, next. Oke, latar belakang dan tujuan next man. Jadi sebenarnya latar belakangnya juga sama ya teman-teman. Jadi untuk segala urusan peradministrasian biar dari kita semua nggak ada miskomunikasi dan dari TTSI juga tidak ada miskomunikasi, akhirnya kita mengadakan adum ini. Mungkin bisa di next man biar cepet man. Oke, tujuannya itu bisa pengajuan, konten proposal, pengajuan dana SPJ, terus laporan pertanggungjawaban, persuratan sertifikat dan inventaris. Next, untuk proposalnya sendiri, next. Jadi seperti yang sudah dijabarkan kemarin, proposal itu ada tiga sebenarnya. Ada internal, eksternal, sama sponsorship. Kalau internal berarti dia dananya ke DTSI. Yang dinamakan proposal eksternal itu adalah proposal yang dia itu mengajukan dana kepada pihak eksternalnya ITS. Jadi ada Dekanat FTIRS sama Ditmawa. Kalau misalnya dia masuk ke dalam perusahaan, itu udah masuknya ke proposal sponsorship. Dari kami itu kita tidak menyediakan proposal sponsorship sebenarnya. Cuman kemarin itu dari iFair sendiri itu menggunakan template dari proposal eksternal kita, cuman kayak agak yang dimodif gitu, seperti RAB dan sebagainya. Cuman kalau misalnya nanti kalian pengen tahu nih, pengen dapat proposal sponsorship, tapi kayak nggak punya referensi, mungkin bisa kontak aku juga. Jadi nanti aku bakalan cariin proposal sponsorship yang bisa kalian jadikan referensi gitu. Kalau misalnya program kerja kalian tidak butuh dana dari TSI maupun instansi eksternal, itu berarti gak usah pakai proposal, nggak apa-apa gitu. Next mungkin. Next ya. Halo. Oke, jadi untuk proposal ini dia itu satu alur yang sama sama kayak bentar-bentar. Sebelumnya dong, pencet. Oke, jadi alur pengajuan proposal ini merupakan satu alur yang sama-sama dengan pengajuan dana. Jadi nanti untuk RAB-nya kan tercantum di dalam proposal. Kalian harus pastiin ketika kalian mengajukan proposal itu RAB-nya udah tuntas juga. Soalnya nanti biar langsung dikeluarkan sama Manda sama aku secara paralel gitu biar cepat. Terus pengajuan proposal, minta tolong diingetin ya, teman-teman sekre yang berbahagia ini, ketika sudah revisi ataupun belum revisi, itu tetap diupload ke Trello. Jadi biar kita tuh bisa tracking kalian udah revisi atau belum. Terus setelah nantinya proposal itu ditantangani oleh ibu-ibu DTSI, itu pastiin juga upload ke Trello sama upload ke Microsoft Teams. Soalnya kalau Microsoft Teams itu dia tuh rawan banget apa ya waktunya tuh sensitif gitu. Kalau misalnya Trello itu lebih secure guys. Oke, jadi pengajuan proposal eksternal itu nantinya dari aku. Jadi kalau misalnya kalian butuh kayak proposal eksternal dan sebagainya, itu nanti masuknya ke Microsoft Teams FTIRS gitu dari Sip Mormawa. Dan itu yang masukin aku. Jadi mohon dikontak aku H-3 lah ini kayak jangan mepet-mepet. Soalnya juga butuh persetujuan dari orang FTIRS-nya. Nah, cuman alurnya gimana itu masih nyusul karena sampai sekarang masih belum ada sosialisasi dari pihak ITS maupun pihak FTIRS-nya gitu. Mungkin bisa di next. Ini untuk alurnya. Jadi untuk proposal internal yang ke DTSI itu kita sama kayak tahun lalu, itu startnya di H-45 kegiatan, kemudian masuk ke Kabiro, Seksufung, termasuk UMTI dan SMTI. Habis itu nanti secara paralel. Soalnya kemarin tuh anak-anak staff itu juga pada bingung gitu, karena mereka tuh ngiranya harus aku ACC dulu baru ke Manda. Padahal harusnya aku dan Manda ini em, dia tuh paralel gitu. Biar nanti selesai itu samaan dan bisa diterima Nabil itu di H-3 dua kegiatan gitu. Nah, untuk pengajuan ke Trello-nya teman-teman itu pakai soft copy file Word ya. Soalnya kemarin juga masih ada yang pakai link ITS. Sebenarnya kalau link ITS kan itu kan nanti aku langsung komen ke pekerjaan kalian. Takutnya aku mengubah beberapa yang nggak boleh diubah gitu. Jadi harus ngumpulinnya tuh soft copy ke Trello ya.
Terus kalau misalnya udah maju ke K5 itu wajib menggunakan hard copy karena untuk lembar pengesahan itu dia harus tanda tangan basah gitu. Setiap pengajuan ke Trello sebenarnya itu udah masuk notifnya, cuman lebih baiknya konfirmasi ke aku atau nggak ke Manda gitu. Dan bentar, patah-patah nggak, Rek? Halo? Enggak kok, aman-aman. Oke, 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 terima kasih. Nah, untuk pengajuan proposal yang berbeda dari tahun kemarin adalah dia tuh satu pintu, jadi lewat aku semua. Jadi ketika dia maju ke Bu Atika, Bu Nani, dan Bu Dia, itu sebenarnya harus dari aku yang menghubungin teman-teman. Oh my God, sebentar. Manda kayaknya kepental deh. Wait ya. Pencet. Bentar ya, apa sih? Nah, aman, aman. Oke, aman, sip. Oke, jadi majunya tuh harus sama aku guys. Jadi harusnya tuh aku yang ngejadwalin kapan kalian ketemu Bu Atika, Bu Nani, dan Bu Dia. Cuman untuk proker pertama kita yaitu yang iGames itu karena memang dia waktunya mepet dan kita belum juga sempat pencerdasan ke anak-anak staff dan dia tuh langsung dihandle sama Bu Atika. Mungkin agak sedikit berbeda gitu karena kalian menghubungi Bu Atika, Bu Nani, dan Bu Dia itu langsung gitu kan. Cuman kemarin di iGames itu juga aku turut ngehubungin Bu Nani, Bu Dia gitu sih. Bentar. Bu Dia itu yang hubungin Manda, Bu Atika sama Bu Nani yang hubungin aku. Jadi ketika kalian udah dikasih di ACC Nabil nih tanda tangannya, mungkin kalian setelah di ACC Nabil itu langsung bisa kontak aku. Atau enggak ketika kalian maju ke Nabil, itu bisa langsung kontak aku, anak-anak staffnya. Kayak, Mbak, tolong ditanyakan ke Bu Atika dan Bu Nani, kalau misalnya ke aku, kalau ke Manda, Bu Dia, apakah ada availabilitas minggu ini. Soalnya, ya gitu, sampai sekarang juga nggak dibales. Kayak minim banget dibalesnya gitu. Nah, nanti kalau misalnya emang udah H-30 dan masih belum ada reaction, itu dari staff harus approach mandiri ke Bu Atika, Bu Nani, dan Bu Diahnya. Tapi tetap udah aku bilangin ke beliau-beliau ini kalau misalnya emang ada yang mau asistensi proposal gitu. Terus setelah nanti udah ditentangani nih sama Pak Nur Hadi, itu tolong confirm ke aku ya buat perkantoran melalui WhatsApp. Sebenarnya nanti dari Bu Irda juga confirm, cuman lebih baiknya ngingetin dua arah gitu biar nggak lupa. Oke. Terus pengumpulan proposal itu wajib mencetak RAB di soft copy file Excel. Jadi selain dia itu RAB yang ada di laporan, itu lebih baik kalian kan pasti buat RAB itu kan nggak langsung di docs-nya kan, di apa sih laporannya itu kan. Pasti kalian juga ngisi RAB-nya itu di file Excel. Itu nggak apa-apa langsung dikumpulin aja soalnya biar dari Manda juga bisa gampang untuk ngeceknya gitu teman-teman. Terus setelah proposal tadi udah disetujui oleh dosen, maka dia wajib diupload ke Microsoft Teams di bagian pengumpulan proposal. Kalau misalnya kalian pengen tahu itu, dia ada di sini. Jadi, ini aku nge-share apa? MS Teams gak? Oke, bentar. Nah, kalian bisa buka yang di pengumpulan proposal sama pengumpulan LPJ ini. Kalau misalnya nanti udah ditentangani ya. Contohnya ini ada beberapa yang udah ngumpulin sebenarnya. Ini kan dari ACC Hima dan iGames itu. Kalian jangan lupa untuk ngumpulin di sini soalnya dari Laras Makna kemarin itu kita nggak punya rekapan proposal gitu teman-teman. Jadi untuk maju ke atas buat perkantoran itu bakalan susah karena kita harus mintain proposal kalian satu-satu gitu dan ada beberapa proposal yang hilang gitu. Oke lanjut ke alur proposal eksternal sebenarnya sama. Ini tuh hampir 60 kegiatan. Cuma tadi kan hampir 45. Semuanya tuh sama sebenarnya dari sampai maju ke Budiah. Cuman di sini ketika dia udah tertera di kepala DTSI, aku tuh masih belum dapat info dari um, orang FTIRS-nya. Ketika dia ke Pak Nur Hadi, apakah bisa langsung diajukan ke dekanat FTIRS atau harus lewat sekretaris FTIRS-nya gitu. Karena um, ya itu nggak sama setiap tahun sih ketika aku lihat di Microsoft Teams-nya FTIRS gitu. Oke, aman. Dari proposal pengajuan aman atau gimana? Harusnya aman kalau misalnya staff kemarin sih. Mungkin Vanza, kamu aman nggak sih, Van? Van?
Oke, aman. Oke, yang lain aman yo. Lek gak aman nanti langsung tanya aku ya, Rek. Gak apa-apa. Son, boleh tanya nggak? Maaf, aku Oh, tadi kelewat. boleh, boleh. Apa-apa. Tadi yang Excelnya yang minta dikumpulin tuh dikumpulin di sebelah mana ya? Di Trello. Jadi attach-nya itu dua file gitu. Jadi yang pertama ada file Word, sama satunya lagi kamu attach lagi gitu. File Excel-nya. Oke, makasih banyak. Oke. Oh iya, di LPJ. Bentar, belum masuk LPJ sih. Proposal aman kan ya? Atau ada yang mau nanya lagi? Everyone. Kalau aman kasih love dong. Oke, saya mendapat satu love. Tiga love. Oke, aman ya? Oke, lanjut ke konten proposal ini udah ada. Kalian bisa download di Secret Box atau enggak kalau misalnya kalian malas buka Teams, buka campsite-nya HMT Askara aja itu ada. Oke, bisa di next ke LPJ. Sebenarnya bedanya LPJ dan SPJ itu nanti gini, LPJ itu dia dokumennya. Kalau misalnya kalian butuh dana dari HTSI, kalian wajib membuat laporan pertanggungjawabannya. Cuman kalau misalnya kalian butuh cuman kas HMTI, kalian hanya nyertain SPJ. SPJ-nya ini kayak nota-nota, terus bukti-buktinya gitu. Terus untuk alur pengajuan LPJ ini sebenarnya sama kayak SPJ, nanti ada di setelahnya. Terus dia sama sebenarnya LPJ dan SPJ ini dia harus LPJ-nya harus diupload ke Trello. Hampir sama kayak proposal gitu. Terus kayak pengajuan LPJ eksternal ini belum diupdate juga. Jadi nanti aku akan kasih tahu di grup Sekre kalau misalnya udah ada sosialisasi di FTRS-nya gitu. Nah, untuk alur LPJ internal ini dia kenapa kok ini Hamin 60 kegiatan? Karena sebenarnya kalau misalnya kalian mau buat proposal, kan konten proposal sama LPG itu sebenarnya hampir sama ya teman-teman. Kayak dari latar belakang dan lain-lain sebagainya. Itu kan hampir sama. Itu kalian bisa nyicil mulai ketika kalian buat proposal, itu kalian juga bisa langsung buat LPG-nya juga gitu. Cuman pengumpulannya adalah ketika H+5 kegiatan. Ini baru mulai pengumpulan. Dan Bu Atika nitip, kalau executive summary antara proposal dan LPJ itu nggak boleh disamain. Jadi kalau executive summary proposal itu dia berisi kayak latar belakang lalala gitu. Kalau LPJ ini dia tuh lebih ke ketercapaiannya berapa, kayak lebih membahas ke PI-nya gitu. Jadi apakah acara ini tuh berhasil atau enggak gitu. Nah, untuk pengajuan LPC juga sama, dia menggunakan soft copy file Word gitu. Terus kayak diuploadnya ke Trello, nanti pengajuan LPC ke Kahima wajib menggunakan hard copy itu sama. Terus wajib konfirmasi juga. Nah, untuk pengajuan LPC ini juga didampingin oleh aku dan Manda, Kak Bu Atika Bunani aku, dan Budiahnya Manda. Jadi ketika dia kamu mau maju ke Nabil, sebelum maju ke Nabil itu, atau enggak waktu H+13 kegiatan ini, kamu chat aku gitu, Mbak aku mau maju ke Bu Atika, kira-kira tanggal sekian gitu. Nah nanti aku tanyain ke Bu Atika sama Bu Nani. Gitu. Terus apply LPJ ke platform ini ketika kalian udah ngumpulin laporan kalian, terus LabKEU, kalau tadi kan menyertakan RAB dalam bentuk Excel. Kalau misalnya LPJ ini wajib menyertakan LabKEU di soft copy file Excel gitu. Nah bedanya LabKEU sama RAB itu apa nanti dijelasin sama Manda. Kemudian, oh iya, setiap kalian mengajukan LPJ dan SPJ, sebenarnya kan aku yang nulis sebenarnya mengisi controlling dashboard ini. Controlling dashboardnya itu kayak gini. Wait. Nah, controlling dashboardnya tuh kayak gini. Jadi kapan dia masuk, ini nanti isinya kayak proker gitu. Misalnya iGames, terus upskilling gitu misalnya. Nah, itu nanti sebenarnya aku yang ngisi di sini. Cuma nanti dari teman-teman Seksufung itu dan UMT dan SMT, IREK kita dan BEN itu kalian coba cek ini ya, apa namanya, realisasi waktunya ini apakah benar atau enggak. Soalnya takutnya dari aku miss gitu. Gitu, Bang. Wait. Balik lagi, maaf ya. Oke, dari LPJ eksternal itu juga sama sebenarnya, Hamin upload kegiatan, ini juga sama. Cuma nanti aku pastiin juga ke FTRS-nya juga gitu. Sama minta tolong diingetin teman-teman Seksufung ya. Kalau misalnya pengajuan proposal itu kalau misalnya telat itu gak ada sanksi dari kami.
Tapi perlu diingat kalau misalnya kalian pengajuan proposal sampai telat, itu gak bakalan dapat konsum karena Bu Irda itu, minimal ya H-7, H-5 lah. Kalian harus sudah ditandatangani oleh, at least Budia, itu langsung dikumpulin ke Bu Irda gitu buat dapat konsumsi di hari H. Soalnya, waktu kepengurusan kemarin itu karena memang dari kitanya itu, kayak mepet banget gitu sama H-1 bahkan waktu itu ditandatangani sama Budia, itu kayak akhirnya kita nggak dapat konsum gitu. Kan kalau misalnya proker besar nggak dapat konsum kasihan nanti harus nombok gitu kan. Oke, kalau misalnya LPJ telat, itu bakalan pencairan dananya bakalan lebih lama. Kayak dan usahain teman-teman nanti kalau misalnya di pengurusan besok, LPJ itu harus maksimal upload banget. Itu ketika bulan Oktober. Salah, atau enggak paling parah banget, maksudnya paling lama itu November ya. Karena Oktober nanti bakal ada wisuda. Pokoknya terakhir itu adalah IEG kan. Nah, IEG terakhir itu langsung diupload. Soalnya kalau udah melebihi bulan November, Desember. Pokoknya Desember awal itu DTSI udah pembukuan. Jadi kalau misalnya lebih dari itu, uangnya yang himpunannya tuh kayak udah nggak bisa dicairin lagi gitu loh, teman-teman. Karena udah tutup buku. Terus terlalu lama durasi upload-nya. Maksudnya kalian prokernya dari bulan Juli misalnya, terus kalian baru upload Oktober. Itu kemarin itu, dari kita, itu dapat wejangan dari TSI kalau misalnya uangnya itu kemungkinan nggak cair gitu. Jadi kalau lebih baik diikutin untuk alurnya, diikutin hamin-haminnya ini, gak usah molor-molor soalnya takutnya dari TSI nggak mau nerima pengajuan LPJ gitu dan uangnya nggak cair gitu. Dan ini overview Trello kemarin udah tak jelasin juga gak sih kayak harusnya aman karena beberapa staff juga udah ngupload juga. Nah, nanti ini mungkin dibagiin buat pedoman kali ya. Oke, langsung lanjut ke pengajuan dana. Oke, thank you Sonia. Mungkin aku mau nanya dulu suaraku aman nggak ya? Aman, Man. Oke, nggak langsung ke pengajuan dana, di mana segala hal terkait pengajuan dana melalui Bendara 1 MTIKS atau aku langsung next saja. Next one. Oke, jadi seperti yang kemarin jelasin, pengajuan dana ada dua. Yang pertama internal, kalau ditujukan ke DTSI ITS. Kalau pengajuan eksternal ditujukan kepada pihak eksternal ITS, yaitu Dekanat DIPA IKOMA. Di mana setiap RAB itu harus disetujui oleh Budia Santi gitu. Mungkin bisa dibaca aja sendiri, mungkin langsung di next. Oke, masuk ke pendanaan alur SPJ. Di sini perlu diperhatikan bahwa ada pendanaan yang wajib SPJ dan tidak wajib SPJ. Untuk yang nggak wajib SPJ itu bisa dilihat ada kas HMTI, ada donatur, sponsor, dan iuran gitu. Untuk terkait dengan tidak wajib SPJ ini lewat bendara 2, DUI untuk internal. Kalau misalnya dari kas HMTI itu wajib memiliki nota atau bukti transaksi pada link tertera dan wajib mengunggah laporan keuangan di Trello bersama dengan pengumpulan LPJ maksimal H+5 proker agenda berakhir. Kalau misalnya lebih dari H+5, maka konsekuensinya itu dana yang dicairkan dari kas MTI hanya sebesar 50% dari yang diajukan. Kan bisa di Nah, kemudian masuk ke pendanaan yang wajib SPJ. Nah, mungkin aku mau highlight sekali lagi, SPJ itu berkas-berkasnya, LPJ itu file format kayak awal kita nyerahin proposal gitu. Jadi SPJ itu isinya ada nota, ada mungkin bukti hadir, dan sebagainya macamnya gitu. Nah, untuk link SPJ nanti bakal disediain karena uh, evaluasi tahun lalu juga link SPJ itu agak kemana-mana gitu ya karena pada bikin link sendiri nanti udah diintegrasi di yang Treasure Box HMTI ini. Ntar aku share screen juga. Nah, untuk konsekuensi kalau misalnya dana SPJ, DTS, Dekanat di Koma itu kalau misalnya lebih dari H+5 diajukan, ini konteksnya diajukan ya teman-teman, bukan H+5 harus lengkap, sebenarnya harus lengkap sih. Maksudnya H+5 itu maksimal banget udah ngajukan gitu. Jadi sisanya tinggal minim-minim gitu. Jadi konsekuensinya itu 80% dana yang diajukan. Kemudian ini salah satu yang baru juga di tahun ini yaitu
Oke, ini yang baru juga di tahun ini, yaitu kalau misalnya belum menyertakan bukti pelunasan kas HMTI pada bulan SPJ diajukan dan juga belum mengisi bukti pengisian inventaris baru, maka pencairan dana dari Bu Irda masih aku tahan dulu gitu. Itu bisa di next saja. Oke, ini mungkin masuk mulai SPJ. Kayaknya aku bakal lebih pelan dari kemarin, tapi kalau misalnya ada yang mau ditanya, boleh langsung reaction aja ya teman-teman. Oke, jadi untuk SPJ, ada barang yang harus di-SPJ-kan, itu ada karangan bunga, bensin, dan sebagainya macamnya. Untuk pengeluaran yang udah tertera di sini bisa langsung dialokasiin ke kas HMTI aja ya, atau ke sponsorship dan sebagainya macamnya. Jangan ke DTSI, Ikoma, Ditmawon, dan sebagainya macamnya, karena nggak bisa di-SPJ-in. Terus hal-hal penting terkait SPJ, yang pertama, kebutuhannya itu nominal itu sesuai dengan SBI, standar biaya ITS, atau dengan persetujuan Budiah. Kadang dari Budiah itu meskipun nggak sesuai dengan SBI, kalau misalnya Budiahnya setuju dan udah ACC itu nggak masalah. Jadi SBI itu jadi patokan awal, tapi kalau misalnya Budiah setuju nggak apa-apa. Kemudian SPJ itu nggak bisa dengan nota stempel ITS kayak Kopma, Pasar. Pokoknya kalau misalnya notanya itu kita yang ngeluarin itu nggak bisa dicairin gitu. Terus yang ketiga, pembelian dengan nominal lebih dari 1 juta itu lebih baik dipisah agar enggak dikenai pajak. Maksudnya gimana? Misalnya beli buku itu ada yang 1.500.000, ada yang 200.000, ada yang 300.000. Nah, yang 1.500.000 itu dipisah sendiri notanya gitu, biar yang 200 sama 150 itu nggak kena pajak. Kemudian SPJ dilalui aku. Next one. Oke, ini untuk alur SPJ. Ini untuk alur SPJ. Ini aku bikin biar teman-teman tahu aja, tapi intinya untuk tahun ini, teman-teman fokus ke upload Trello-nya aja, upload ke aku, sama kalau misalnya dalam kapter aku yang kasih ke Bu Irda gitu. Ini lebih ke biar teman-teman tahu aja alurnya gimana. Bisa langsung di next, Sonia. Oke. Nah, untuk SPJ, yang pertama ada bahan habis pakai, contohnya perlengkapan, alat tulis, sembako. Yang harus dipastikan, pastikan nominalnya itu udah setujuin kayak yang tadi aku bilang sama sesuai dengan SBI atau sudah setuju oleh Budia. Kemudian untuk kebutuhan SPJ untuk bahan habis pakai, itu yang pertama harus ada nota. Notanya stempel toko, juga ada tanda tangan sama pemilik toko, juga ada nama tanda tangan NRP PIC broker yang bertransaksi. Kedua, dokumentasi. Nah, dokumentasi ini yang sangat dibutuhin itu dua. Kalau misalnya mau lebih, silahkan. Yang pertama, foto barang yang dibeli, tapi bukan saat di toko. Misalnya, udah beli balon gitu. Enggak, foto balonnya bukan pas di tokonya, tapi mungkin di TSI, pas udah sampai di TSI, terus difoto gitu balon-balonnya gitu. Jadi bukti kalau misalnya udah selesai dibeli, bukan di foto pas lagi di tokonya gitu. Terus kedua, foto ketika digunakan, misalnya saat balonnya lagi dipasang gitu, atau semacamnya gitu. Kemudian yang ketiga, lebih baik notanya itu offline daripada e-commerce. Maksudnya gimana? Kalau misalnya kalian pesan online, itu coba minta ke tokonya buat bikin nota fisik gitu. Kayak request sendiri buat fisik kalau misalnya bisa. Tapi kalau misalnya nggak bisa, nggak apa-apa konfirmasi aja kalau misalnya dari tokonya nggak berkenan atau emang sulit sebagai macamnya. Kemudian keempat, notanya ntar dibelikan ke keuangan DTSI melalui aku ketika SPJ dan seluruh kebutuhan SPJ dikumpulkan dalam link Google Drive yang disediakan. Jadi udah ada. Ntar aku share screen. Langsung di next lagi aja. Oke, yang kedua ada biaya penyedia penyedia jasa kayak print, pengiriman, sebagainya macamnya. Ini sama kayak tadi, bedanya ini ada dikenai pajak penyedia jasa 4%. Maksudnya gimana? Jadi kalau misalnya entar ada sewa, sewa itu harga aslinya itu 200.000 misalnya. Nah, itu tuh di RAB tambahin 4%. Jadi berapa? Misalnya berapa persen berapa ya? Pokoknya tambahin aja misalnya 220.000. Nah, entar pas di transaksi aslinya, harganya kan emang cuma 200.000. Kalian tetap bayarin 200.000 ke penyedia jasa, tapi request ke merekanya untuk, Mas, di notanya bikin 220.000 ya, soalnya ntar bakal kena pajak gitu pas di reimburse. Jadi kalian tetap dapat balik uang 200.000. Karena dari ITS suka dipotong. Oke, kemudian kebutuhannya juga sama, ada nota. Kemudian kalau jasa pengiriman menggunakan resi fisik. Misal jasa pengiriman contohnya kayak misalnya Davina mau ngirim proposal ke perusahaan lewat JNT, itu minta resi fisiknya. Kemudian dokumentasi foto saat di chat.
foto barang yang dicetak apabila pengiriman, dan dokumentasi ketika barang tersebut digunakan atau jasa lainnya. Ini seperti tadi juga sama. Yang 4% juga kayak yang aku bilang tadi. Kemudian kebutuhan SPJ dikumpulkan dalam link Google Drive yang disediakan. Next one. Oke, kemudian biaya sewa, contohnya kayak HT, Terop, Sound. Nah, ini juga sama untuk sewa-sewaan itu juga dapat pajak penyedia jasa 4%. Konsepnya juga sama kayak tadi, dilebihin di RAB dan juga di nota kwitansi. Untuk kebutuhannya juga ada nota, kemudian ada dokumentasi, barang dibeli, dan juga ketika digunakan. Ada dua yang sangat penting. Kemudian juga lebih baik nota offline. Kemudian ini juga sisanya sama sih kayak yang sebelumnya. Next lagi, Son. Oke, ini masuk ke biaya sewa kendaraan bus. Nah, mungkin teman-teman banyak yang masukin ini ke SPJ-an ya. Jadi yang pertama juga sama sesuai SBI dan sudah disetujui oleh Budi Asanti. Nah, kemudian untuk kenai pajak untuk non PKP sebesar 4%. Jadi pastiin di RAB nota udah dilebihkan nominalnya. Untuk kebutuhan SPJ itu yang pertama pastinya ada kwitansi, ada materainya, stempel, tanda tangan pihak persewaan. Kedua, ada dokumentasi. Ini perlu dilihat ya. Dokumentasi ada foto plat nomor kuning kendaraan, foto bus seluruh bagian dari depan, samping, dalam, dan bukan saat kosong. Maksudnya punya ada foto bus kosong dari depan, samping, dalam, dan juga ada foto bersama penumpang gitu. Pas lagi diisi, misalnya pas lagi ada peserta games gitu. Kemudian SIUP dan NPWP tempat persewaan untuk perusahaan PKP atau melampirkan surat keterangan non PKP untuk perusahaan non PKP gitu. Jadi kadang itu dari perusahaan busnya itu ada yang nggak berkenan untuk memberikan NPWP dan sebagainya macamnya karena mereka bakal kena pajak gitu. Kalau misalnya mereka nggak berkenan itu nggak apa-apa bikin surat keterangan non PKP itu ada template-nya di Teams, ntar bisa download aja. Itu tuh kalau misalnya pakai surat keterangan non, ini konsekuensinya ya teman-teman. Kalau misalnya ntar eh, pakai surat keterangan non PKP itu yang dipotong pajaknya itu dari ITS. Jadi kalau misalnya kalian masukin 4 juta, ntar ITS-nya yang motong 4%-nya. Kalau misalnya pakai NPWP itu yang dipotong dari pajak si perusahaannya gitu. Jadi cairin tetap sama gitu. Tapi biasanya rokok-rokok sebelumnya itu lebih banyak pakai yang surat keterangan non PKP karena emang lebih mudah aja gitu biar karena emang perusahaan juga jarang berkenan. Nah, ini kalau misalnya untuk bus, kalau misalnya udah pasti di SPJ-in, usahakan dan harus pastikan dari awal kalian ngajuin ke busnya itu bilang, ini busnya bakal di SPJ-in dan kami bakal butuh data-data ini biar ntar pencairan dananya nggak susah di akhir karena evaluasi tahun lalu tuh selalu kayak gitu. Kemudian foto scan STNK, kendaraan sewa, dan pastikan masih aktif atau berlaku, dan seluruh kebutuhan SPJ dikumpulkan dari link Google Drive yang sini. Next. Oke, ini kemudian biaya konsumsi. Ini juga mungkin teman-teman udah biasa ya. Jadi konsumsi itu kalau misalnya SPJ pakai ITS Food, kalau minuman ITS Mind, memenuhi syarat minimum, di mana di ITS Food itu syarat minimum itu kadang beda-beda. Ada yang minimal sekian itu dilihat aja dari ITS Food-nya. Nominal maksimalnya 20.000 untuk makan berat dan 10.000 untuk snack, di mana pemesanan pembayaran dilakukan oleh DTSI. Tapi perlu di-highlight kalau misalnya kita mengundang dosen atau eksternal yang emang eksternal gitu, langsung bikin 35.000 aja nggak apa-apa, karena emang tamu gitu. Kemudian pemesanan dilengkapi keterangan waktu dan lokasi pengiriman konsumsi, serta nama dan nomor HP PIC broker. Dengan proposal udah divalidasi KADEP, atau seenggaknya itu udah masuk di perkantoran. Atau di ACC Budia Santi, itu biasanya Bu Yata juga udah berkenan buat masukin. Kemudian pemesanan maksimal H-3 dilaksanakan, itu maksimal banget. Dan kayak Sonia bilang, kalau bisa H-5 itu udah di ACC Budiah. Serta mengirimkan RSVP peserta, kayak berupa berapa total RSVP peserta yang bakal hadir dari kegiatan program kerja atau agenda. Nah, ini untuk di awal kan aku pernah ada bilang SPJ itu satu pintu lewat aku, kecuali untuk konsumsi itu teman-teman boleh langsung ngechat Bu Yirda terkait koordinasi kapan butuh konsumnya, lokasinya di mana, agar follow up-nya juga lebih mudah gitu. Karena ntar takutnya kalau lewat aku ntar malah makin ribet dan makin panjang. Kemudian untuk kebutuhan SPJ-nya presensi dengan tanda tangan fisik penerima konsumsi serta jumlah berapa kali konsumsi. Sesuai jumlah, kalau misalnya ada 2 kali konsumsi maka tanda tangannya ada 2 gitu. Terus presensi langsung diberikan ke DTSI ketika selesai.
Kemudian melampirkan surat keterangan pelaksanaan kegiatan dan lampiran list panitia bertugas, dokumentasi foto kegiatan, serta pokoknya tunjukin aja kalau misalnya emang konsumsi gitu, emang kepake di kegiatannya. Dan seluruh kebutuhan SPJ dikumpulkan dalam link Google Drive yang tersedia. Oke, kemudian kalau misalnya udah ada, ini aku tambahin buat konsumsi, kalau misalnya ntar ada lebih atau kurang itu, kalau misalnya ada lebih itu jangan dibawa pulang. Kalau misalnya konteksnya minum ya, kalau misalnya roti, kan itu kan emang basi, jadi kenapa bagi-bagiin aja. Kalau misalnya minum, diinfoin lagi, kalau misalnya lebih segini, ntar mungkin langsung koordinasi ke Birda biar bisa dipakai buat broker selanjutnya. Bisa langsung di next. Oke, ini kemudian terakhir ada SPJ, honorarium, pembicara atau mentor. Nah, ini tuh kemarin udah ada dari prokernya PSDML ya, yang udah mulai ada honor-honor, di mana waktu efektif penyampaian materi sudah ada dalam jam. Itu maksudnya gimana? Maksudnya itu ntar di RAB-nya itu bikin dalam jam gitu. Bukan per orang, bikin per jam. Misalnya untuk Dwi itu sejam dibayar 200.000. Kalau misalnya itu kalian butuh 4 jam, ya 4 kali 200.000 berapa gitu. Kalau misalnya pembicaranya banyak dan itu pembayarannya sama 200.000, itu bikin aja di keterangannya itu honorarium mentor dalam kurung 2 orang. Jelasin gitu. Kalau misalnya sistem gajinya beda karena orangnya emang eksternalnya beda, mungkin satu Altius satu ya perusahaan, dipisah aja gitu, honorariumnya ini buat ini, honorarium ini buat ini gitu, nggak perlu tambah kolom baru. Kemudian red honor sudah disesuaikan dengan SBI dan konsultasi ke Budia Santi. Nah, yang jadi PR ini adalah kalau misalnya kalian lihat SBI itu kan banyak banget ya red honornya, dan rata-rata kita kalau ngundang itu lebih sering ngundang Altius dan sebagainya macamnya yang uh, masih baru-baru lah gitu. Jadi intinya itu untuk honorarium ini selama dapat persetujuan Budia Santi, oke gitu. Jadi konsultasi mengirimkan CV pembicara karena honorarium itu benar-benar berdasarkan dari CV mereka gitu. Kemudian di tambahan jangan lupa ngirim poster acara ke bagian keuangan DTSI dan Pak Buhori agar dibantu publikasi di sosmed DTSI. Untuk kebutuhan SPJ-nya itu ada proposal, terus undangan pembicara yang udah divalidasi Kahima. Data pembicara itu ada CV, scan MPWP, nomor rekening, bank, dan nama pemilik rekening. Kemudian bukti penyampaian materi kayak PPT, dokumentasi kegiatan, dokumentasi Zoom, recording, dan kebutuhan SPJ dikumpulkan dalam link Google Drive yang telah disediakan. Atau the next one. Oke, ini untuk eksternal, berkas mayoritas juga sama seperti DTSI, bisa dilihat untuk tambahan SPJ Kanat. Pokoknya untuk eksternal itu harus ada surat-surat tambahan kayak misalnya pas pengajuan di proposal awal itu ada surat pengajuan dana ke dekanat, di Pak IFOMA dan segala macamnya. Gitu. Untuk berkas-berkasnya mayoritas sama kayak di TSI. Mungkin sampai sini dulu ada yang mau ditanyain nggak? Kalau aman mungkin bisa kirim loh. Oke, dari Agni udah aman. Dari yang lain gimana? Oke, Vina aman. Oke, karena udah mendapatkan jempol dan beberapa love, insya Allah aman ya. Langsung next one. Ada lagi nggak? Oke, ini mungkin aku mau highlight dikit ya. Jadi era BRPK itu kan pedoman dalam, ini era BRPK itu era B-nya bakal ada di RPK. Nah, sekarang kan kemarin aku udah ngasih untuk silahkan diedit sampai kemarin, dan hari ini udah selesai. Jadi, pokoknya kalau misalnya era BRPK itu jadikan pedoman, kalau misalnya ada perubahan-perubahan sedikit nggak apa-apa, tapi usahain jangan sampai lebih dari era BRPK. Jadi itu kayak jadi batas atasnya lah gitu untuk kalian menentukan dari RAB di proposal masing-masing. Tapi untuk saat ini RPK-nya masih belum disetujui oleh DTSI, maksudnya masih dalam tahap Bu Atikah. Jadi kalau misalnya ada perubahan itu bakal diinformasikan lagi. Kemudian ada RAB proker atau agenda. Jadi untuk RAB proker agenda itu RAB yang di lampiran proposal, di mana untuk tahun ini Bang Sonia kalau ngajuin proposal di Trello itu ada 2 file sama RAB bentuk Excel-nya juga di Trello. Kemudian ada laporan keuangan, ada 2, ada laporan keuangan akhir dan ada laporan keuangan bulanan proker atau agenda. Untuk laporan keuangan akhir itu laporan keuangan yang diunggah H+5. Kalau misalnya H+5 nggak diunggah, maka konsekuensinya kalau dananya dari KSMT itu dicairin 50%, kalau dari SPJ misalnya DTSI, Ditmawar sebagai macamnya hanya 80% saja.
Kemudian laporan keuangan wajib diupload dalam format Excel Trello pada board LPJ kayak yang dibilang Sonia tadi. Untuk format laporan keuangan dan RAB bisa diakses di MS Teams. Kemudian ada laporan keuangan bulanan broker atau agenda. Nah, untuk laporan keuangan bulanan broker agenda ini kalau misalnya contohnya iGames itu kan Desember kemarin udah ada pengeluaran ya. Maka untuk Desember harus ngirim laporan keuangan Desember ke aku gitu. Nah, untuk pengumpulan itu ada di MS Teams, ada di General, di Files 08 keuangan, kemudian di folder laporan keuangan bulanan broker agenda. Ntar masukin ke bulan pengeluarannya gitu. Jadi ini aku mau state dari sekarang, ini beda sama laporan keuangan yang diisi oleh sekretaris fungsi. Kalau misalnya sekretaris struktur fungsi itu kan laporan keuangan bulanan mengenai kasnya masing-masing ya. Kayak misalnya dari sosren gitu, dari sosma ada pemasukan, kalau misalnya keluaran itu lihat dari sekretaris struktur fungsi itu dari Dwi. Kalau misalnya ini benar-benar laporan keuangan uh, untuk prokernya gitu ya. Jadi yang ngasih laporan keuangan proker itu dari PIC segmen proker. Kalau misalnya seksufung itu ngumpulnya ke Dwi gitu. Langsung di next kan? Dikit lagi. Oke, kemudian ada tata cara pengumpulan. Ini mau di-highlight lagi. RAB bersama dengan proposal. Laporan keuangan akhir bersamaan dengan pengumpulan LPJ, soft file Excel. Kemudian RAB di file Excel itu harus sama persis dengan ada di RAB lampiran file proposal. Kemudian laporan akhir file Excel harus sama persis dengan laporan keuangan yang ada di file LPJ yang dikumpulkan di Trello. Next. Oke, kemudian ini, aduh banyak lagi. Ini ada pengumpulan berkas SPJ, nota kas, laporan keuangan bulanan. Kayaknya aku sambil share screen apa ya? Son, izin share screen ya, Son. Iya ya man. Circle nanti view multiple ya guys. Kalau saya mau balik ke sini. Oke, ya, ya. Bisa kan ya man? Aman, aman, aman. Oh ya. Salah. Kelihatan nggak? Iya. Aman ya, kelihatan ya. Oke, jadi ini yang tadi aku bilang. Ini penjelasannya ada di sini semua sih. Yang tadi aku bacain. Nah, jadi untuk XPJ, ini per folder struktur fungsi udah aku bikinin. Jadi ini yang akses dari sekretaris fungsi semua. Ini yang perlu dilihat ya. Udah ada formatnya tuh ITS IDM, berkas, labkew, nama struktur fungsi. Nah, ini udah aku add akses hanya ke sekretaris fungsinya gitu. Sama kalau misalnya yang SMTI aku tambahin Abi sama Regita kalau nggak salah. Iya, Abi Regita ini udah aku masukin band. Nah, ntar tuh isinya itu gimana? Isinya itu misalnya ya, isinya itu bakal ada folder proker-proker gitu. Misalnya sekarang ada folder proker prolog, ntar di dalam folder itu ada berkas SPJ dan nota kas HMTI. Gitu. Nah, nanti ini yang assign masing-masing itu aku serahin ke sekretaris struktur fungsi. Pokoknya pastiin di dalam sini untuk link. Jadi kalau misalnya untuk di laporan keuangan kan di sini ada ini ya. Ada ini ya, link bukti nota. Nah, link yang di sini tuh pakai link yang ini, yang di dalam folder ini. Share link gitu. Disarankan sih pakai ini aja linknya berkas nama broker gitu. Gitu aja untuk ITS ID-nya. Tapi pokoknya intinya apapun nama linknya pastiin di dalam folder ini ya. Jadi ntar yang bikin folder masing-masing itu aku serahin ke struktur fungsi masing-masing gitu. Kemudian untuk uh, untuk penulisan berkasnya ini bisa dilihat seluruh berkas SPJ dinamakan sesuai dengan nomor pengeluaran dengan keterangan nomor titik spasi nama pengeluaran. Maksudnya gimana? Misalnya ini tuh misalnya untuk KWU kan udah ada pengeluaran ya. CLI. Nah, ini ini kan nota HMTI ini masukin ke folder, bikin folder baru SPJ TSI sama KSMTI. Kalau misalnya KSMTI masukin ke folder, ini tuh entah di laporan keuangan misalnya itu nomor satu gitu. Nomor satu, misalnya nomor satu itu kalau misalnya ini buat nota printer, berarti di sini tuh dinamain itu nomornya nomor satu gitu.
kan ada kalau misalnya SPJ itu kan kadang berkasnya lebih dari satu ya. Kayak misalnya untuk bus itu kan ada foto dokumentasi, ada S- surat non PKP sebagai macamnya. Itu kalau misalnya di laporan keuangan teman-teman itu nomornya satu, berarti ntar banyak itu nomor satu. Misalnya satu itu nota, 01 spasi surat non PKP, 01 spasi STNK gitu. Jadi sesuai dengan nomor. Jadi kalau misalnya mau dicek sama Bu dia atau ntar aku ngecek nggak perlu nanya-nanya ke kalian lagi karena udah jelas gitu yang mana. Jadi ntar untuk yang rename-rename ini dari segmen proper masing-masing gitu. Kalian cuma controlling aja. Oke, kayak yang tadi dibilang, kalau KSMTI masukin ke nota KSMTI, kalau berkas SPJ masukin ke folder berkas SPJ. Oke, mungkin kalau ada yang tanya ini juga hubungin ke aku. Mungkin dari aku udah sampai situ deh sekarang. Ada lagi nggak di nextnya? Oke, aman. Sampai situ dulu ada yang mau ditanyain nggak? Aman apa bingung? Apa guys, pelan-pelan. Nanti kalau misalnya kalian agak bingung, langsung tanya Amanda aja biar nggak salah. Oke, Soalnya pokoknya duit, yang mau aku highlight. Iya bener, susah sih kalau salah langsung paham juga. Pokoknya iya yang tadi duit di susah. folder SPJ, yang di treasure box, itu yang assign aksesnya itu dari kalian ya, karena udah aku add akses ke kalian. Ntar kalian yang add sendiri untuk per PIC Program. Oke, mungkin dari aku sekian. Terima kasih. Aku mau sekali lagi. Pokoknya pokoknya pencairan dana itu harus nyertain bukti bukti pelunasan kas HMTI dan juga pengisian inventaris baru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Man. Oh iya guys, jangan lupa yang terakhir tadi ya. Jadi kalau misalnya kalian mau LPG-nya cair, dicek untuk setiap struktur fungsi kasnya harus sudah lunas sama inventarisnya juga harus sudah diisi ya guys. Soalnya kas HMTI sangat-sangat miskin. Iya, karena nggak cair. Berapa juta Man itu Man? Proker tahun lalu Man? 15 juta nggak cair guys. Gara-gara itu tadi kesalahan. Terus base kesalahan. Dia nggak lengkap notanya. Kesalahan LPG-nya itu lama banget. Gak dikumpulin ke DTS, ya DTS nolak gitu. Dan kita kehilangan 15 juta duit kas HMTI. Jeng jeng. Jadi kita nggak mau kepengurusan selanjutnya kita kekurangan duit lagi ya guys. Oke lanjut Syur. Sertifikat Syur. Oke, sebenarnya suaraku aman nggak ya? Aman bro. Oke, lanjut sertifikat. Next. Nah, yang pertama ini penomoran sertifikat. Itu pertama angka unik, terus garis miring sen, garis miring kode. Kodenya ini ada dua, A sama B, dibagi jadi eksternal. Kalau A itu eksternal, kalau B internal. Terus garis miring nama broker, garis miring struktur fungsi, garis miring HMTI, garis miring bulan dalam Romawi, terus garis miring tahun tahun ini angka ya. Terus ini bisa dilihat di msite.bio HMTI Askara. Untuk alur pengajuan sertifikat ini dibagi jadi dua untuk yang materi dan panitia dan peserta. Perbedaannya itu di itu dosen TKK. Kalau pemateri itu butuh ACC dari dosen TKK, ACC asistensi format dan desain dari Bu Atika. Selain itu sama sih dari PIC Proker bikin format dan desainnya, terus ke sekretaris 2 MTI ke aku, terus ke dosen TKK, terus ke PIC Proker lagi buat direvisi, terus tanda tangan ketua HMTI langsung lanjut aku kasih ke DTSI buat tanda tangan DTSI. Next. Untuk langkah pengajuan sertifikatnya, yang pertama, bikin desain sertifikat sesuai dengan format yang telah ditentukan. Eh, Contoh desain sertifikat yang dapat menyesuaikan dengan ketentuan dan kebutuhannya. Jadi ini bisa dibikin sesuai kreativitas
si staffnya aja. Pokoknya yang terpenting itu buat dalam satu bahasa, Inggris aja atau Indonesia aja. Dan perhatikan beberapa bagian kayak logonya harus lengkap kayak gitu, urutannya juga. Terus untuk nomor sertifikatnya sesuai dengan format yang awal tadi. Terus nama sebagai tanggal dan tanda tangan ketua pelaksana. Untuk uh, contoh template sertifikatnya bisa dilihat di intipin/contoh template sertifikat Astara itu ada Canva-nya. Terus nanti kalian tinggal make a copy aja. Next. Yang kedua, lakukan asistensi format dan desain kepada aku. Setelah kalian melakukan koordinasi secara langsung kepada dosen TKK atau Bu Atika terkait jumlah dan kebutuhan sertifikat setiap program kerja saat pengonsepan ide program kerja atau asistensi proposal, kalian harus ngisi Excel perekapan nomor sertifikat yang ada di Microsoft Teams. Setelah ngisi, baru konfirmasi ke aku bahwa kalian udah ngisi Excel dan disertai dengan beberapa lampiran file pendukung yang diupload di Microsoft Teams. Lampiran file pendukungnya itu ada Excel perekapan sertifikat, file publisher, dan bukti SS. Untuk lampiran file pendukungnya bakalan aku jelasin di akhir nanti. Next, diuploadnya ke Microsoft Teams masing-masing chapter fungsi. Next. Nah, yang ketiga, lakukan asistensi konten atau isi sertifikat kepada dosen TKK atau Bu Atika. Jadi, konten atau isinya itu harus di-ACC Bu Atika. Apa itu udah sesuai atau belum. Nah, asistensinya ini dengan mengirimkan file PDF, JPG atau PNG desain yang telah berisikan contoh sertifikat dengan isian lengkap melalui WA Bu Atika. Atau secara offline juga boleh. Next. Ini khusus pemateri aja ya. Mau nambahin, boleh nggak sih, Syur? Jadi gini Iya, teman-teman, monggo. kalau misalnya untuk proposal, kan kalian tahu sendiri Bu Atika susah apa dihubungin. Nah, saranku itu kemarin juga dapat saran dari Bu Atika juga. Kalau misalnya kalian maju proposal ke Bu Atika, itu usahain kalau nantinya butuh sertifikat ke pemateri maupun ke peserta. Jadi dua sertifikat itu kalian sekalian langsung aja asistensi ke Bu Atika. Jadi kayak ketika maju Yes. proposal langsung Bu ini untuk desain bukan desain sih kayak isi sertifikat kami gitu. Karena biasanya yang dilihat Bu Atika itu kayak misalnya add proker organize bla 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 ikut dengan tanda tangannya itu tanda tangan siapa aja gitu. Pokoknya isinya dari sertifikat lah gitu guys. Oke, sure lanjut. Oke, next son. Nah, yang keempat, PIC Proker melakukan revisi final format dan desain sertifikat. Eh, selanjutnya, PIC Proker melakukan loh, selanjutnya pemberian TTD Kahima. Ini salah ya yang di kuning-kuningnya itu. Terus selanjutnya eh, di-upload di Microsoft Teams, terus konfirmasi ke aku bahwa kalian telah mengisi Excel dan disertai dengan file publisher. Kemudian aku akan menghubungi Bu Lucy untuk membantu upload file sertifikat kalian yang telah ditandatangani oleh Kahima ke OneDrive Bu Lucy. Terus aku akan membantu kalian untuk melakukan konfirmasi dan follow up kepada Bu Lucy terkait sertifikat yang harus ditandatangani oleh Kepala BPSI. Next. Nah, ini beberapa lampiran file pendukung. Yang pertama, Excel perekapan sertifikat. Excelnya ini berisi nama sebagai dan nomor sertifikatnya. Diisi dalam satu sheet. Apabila desain sertifikat untuk setiap peran yang beda, misalkan desain sertifikat peserta dan panitia itu beda, lampirkan dalam file Excel yang berbeda. Tuh, next. Untuk yang kedua, lampiran file pendukung yaitu file publisher. Jadi file publisher ini isinya desain yang telah di-ACC oleh Sekretaris 2 dan Bu Atika. Terus di file publisher ini harus udah ada TTD Ketua Pelaksana plus kotak template pengisian yang tanda buka kurung tutup kurung itu. Apabila desain sertifikat untuk setiap perannya beda, harus dilampirkan di file publisher yang berbeda juga. Next.
Nah, ini cara insert buat di file publisher-nya. Pertama, insert desain sertifikat. Nanti ada kolom insert, terus pencet picture. Pastikan itu tuh udah diisi tanda tangan ketua panitianya. Terus pembuatan kotak buat nomor sertifikat, nama, dan sebagainya. Itu di insert, shapes, terus text box. Terus bisa disesuaikan sendiri mengenai ukuran, tipe, dan warna fontnya. Itu di file publisher-nya. Next. Yang ketiga yaitu bukti SR setelah mengisi Excel perekapan sertifikat. File Excel perekapan sertifikat itu ada di Microsoft Teams. Sertakan satu screenshot sebagai bukti telah melakukan perekapan pada Excel Microsoft Teams. Terus ketiga lampiran file pendukung ini nanti di-upload di Trello masing-masing struktur fungsi. Terus kalian staffnya bisa langsung konfirmasi ke aku. Next. Nah, selanjut. Oh, sebelum ke persuratan deh, kalian apakah sudah jelas? Atau ada yang mau ditanyakan? Kalau aman kasih love. Ya aman nggak? Oke, oke terima kasih. Oke, aku lanjut aja ke persuratan. Untuk yang pertama, penomoran surat keluar, itu angka unik, nomor nama program kerja, nomor subskripsi, terus HMTI, terus bulan ini adalah Romawi, terus tahun angka. Hampir sama kayak yang tadi. Next. Untuk alur pengajuan surat keluarnya ini, dari PLC Proker membuat surat sesuai template yang telah disediakan, dan itu harus dipastikan udah ada dari ketua pelaksana, terus ke sekretaris struktur fungsi, asistensi format, dan konten surat. Jadi untuk menghindari kayak kesalahan-kesalahan tanggal gitu, terus baru nextnya ke aku, sekretaris 2 HMTI, itu baru pemberian TTDK Hima dan Stanford. Lalu aku upload lagi, aku bakalan upload lagi ke TU masing-masing struktur fungsi di bagian surat. Next. Untuk alur perekapan surat masuk, nah ini eh, kalau misalnya suratnya masuk ke kepala struktur fungsi, itu aku bakalan melakukan follow up kepada kepala struktur fungsi dan atau kepada sekretaris struktur fungsi setiap bulannya. Aku bakalan follow up ke kalian dan kepala struktur fungsi. Terus kalau misalnya kepala struktur fungsi langsung ke kalian, kalian harus melakukan perekapan surat masuk di Microsoft Teams. Itu udah ada di rekap surat masuk. Next. Nah, berikut merupakan list template surat yang dapat diakses di Microsoft Teams. Mungkin yang beda itu ada di 4 surat terakhir itu, surat keterangan panitia proker HMD, itu udah ada. Yang baru itu surat perjanjian kerjasama atau MOU, surat pernyataan non PKP itu yang dibutuhin sama bendahara gitu. Terus sama surat rekomendasi himpunan yang dapat diakses melalui Intipin surat rekomendasi 2324. Nah, kemarin kan aku udah minta minta list surat yang kalian butuhin per struktur fungsi. Nah, aku tuh lihat itu eh, nggak ada yang itu demand dari aku bakalan bikin list template surat baru kalau misalnya itu demandnya dari minimal 2 struktur fungsi itu. Nah, karena eh, aku lihat demand kalian tuh kayak beda-beda, itu yang kurang tuh dikit sih, dan kebanyakan yang kurang yang nggak ada template-nya itu per struktur fungsi itu udah ada template-nya sendiri gitu. Itu nggak apa-apa, kalian bikin sendiri aja. Kalau misalnya butuh header footer HRTI bisa dicari di Microsoft Teams aja. Next. Untuk contoh pengajuan surat yang benar, ini pastikan udah ada TTD ketua panitia
Terus juga untuk tanggalnya itu tanggal yang dicantumin di kanan itu untuk tanggal pengajuan suratnya. Next. Oke, dari persuratan udah. Mungkin ada yang mau ditanyain dulu atau udah aman? Aman kasih reaction please. Oke, oke. Jadi mohon bantuannya ya teman-teman untuk mengoreksi surat sebelum itu ke aku. Terima kasih. Lanjut ke Uwi. Oke, terima kasih. Mungkin selanjutnya itu inventaris. Nah, di inventaris ini cuma ada dua, yaitu peminjaman dan perekapan inventaris baru. Buat yang peminjaman, ini ada beberapa inventaris yang bisa dipinjam dari MTS, yaitu meja, kursi, tripod, screen, projector, karpet, papan tulis kecil, kabel olor, sound, dan kaju. Nah, buat keperluan pinjaman inventaris itu nanti dapat ngisi link berikut. Nah, aku mohon buat ngisi di kolom yang warna putih aja, di mana itu berarti fasilitas di inventaris itu lagi nggak dipakai. Dilarang buat ganti kolom yang udah diisi sama orang lain. Nah, setelah ngisi itu bisa konfirmasi ke aku beserta bukti telah mengisi sheet pinjaman inventaris dan bukti screenshot mengisi. Terus dilarang ngubah atau ngedit kolom struktur fungsi lain. Ini bisa di next. Nah, ini buat pendataan inventaris baru. Nah, inventaris baru ini itu berasal dari selesainya pelaksanaan proker yang masih dapat, yang sekiranya masih bisa dipakai buat proker lain. Itu dapat ngisi sheet struktur fungsi masing-masing ya. Buat pengisian data inventaris baru itu maksimal H+7 setelah selesai kegiatan. Apabila PIC proker belum ngisi sheet ini atau sheet pendataan inventaris baru, maka dana yang digunakan untuk proker itu belum dapat direimburse teman-teman. Nah, buat pengisiannya bisa di link ini atau di QR code ini. Terus laporan ini itu diisi oleh PIC broker yang bersangkutan, dan setelah ngisi itu bisa konfirmasi ke aku disertai dengan bukti screenshot pengisian spreadsheet. Nah, buat data inventaris baru ini aku mau take notes buat ada atau enggaknya inventaris baru tuh bisa tetap konfirmasi ke aku buat kepentingan bersama. Terus yang pasti dilarang ubah atau ngedit kolom struktur fungsi lain. Ini udah sih itu inventaris. Apakah ada pertanyaan? Jika aman, love juga ya. Apakah sudah aman, teman-teman? Oke, terima kasih Fanza dan admin Ilza buat love-nya. Oke, mungkin sekian penjelasan admin dari kita berempat. Terima kasih. Saya kembalikan ke Sonia. Oke, pasti sangat-sangat banyak ya yang harus dimasukkan ke dalam otak di pagi hari yang cerah ini. Mungkin dari teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan boleh langsung nanya aja. Sampai tak tunggu sampai 9:16 deh. Oh iya, aku mau ngomong tentang ini dong. Kas, boleh nggak? Boleh kan? Oke, ini aku mau share screen ya. Apakah sudah nampak? Nampak Bang? Oke, terima kasih. Nah, buat berkas ini nanti linknya belum aku masukin ke Campsite sih. Nanti aku nitip linknya soal buat yang berkas ini. Nah, nanti buat bayar uang kasnya itu sendiri bakal ada spreadsheet ini. Nah, oke, sebelum itu ini ada folder buat struktur fungsi masing-masing. Nah, ini contohnya kalau di 7up ini semuanya ada folder bulan dari Februari sampai September. Ini juga udah aku masukin ke struktur fungsi lain. Nah, buat pembayaran kas sendiri, ini nanti aku minta tolong buat struktur fungsi untuk nge-collect dulu
uang kas dari teman-teman staf atau kabinet di struktur fungsi masing-masing ya. Terus nanti bisa transfer ke aku buat pembayarannya atau buat bank yang akan ditransfer nanti aku infoin lebih lanjut. Nah, intinya nanti setelah kalian transfer ke aku nih bisa upload buat bukti nota di sini. Terus kalau udah upload itu aku minta tolong teman-teman struktur fungsi buat ngisi ini ya. Nah, uang kas ini, oh ini, dapat ditransfer di rekening ini, di rekening aku, terus pembayarannya kolektif, seperti yang aku bilang tadi, dan maksimal tanggal 30 atau 31 sesuai bulan, pukul 8 malam. Nah, diisi oleh struktur fungsi, dan tolong konfirmasi juga ya, kalau udah ngisi. Nah, kontrolnya ini gampang banget, cuma checklist, jadi buat teman-teman struktur fungsi, kalau udah lengkap dari anggotanya udah lengkap semua itu bisa minta tolong untuk langsung checklist aja bulan yang terkait. Udah itu aja sih kalau dari aku. Aman nggak teman-teman? Oke, terima kasih. Silahkan dipahami adanya kembali ya. Oke, Mbak Wi, tadi udah dijelasin belum berapa bayar kasnya? Oh iya, buat bayar kasnya 10.000 ya teman-teman. Yuk, yang mau protes, boleh angkat tangan. Iya, kita sedang kekurangan dana, jadi ya kita menaikkan. Oh iya, Kayaknya antara silahkan Amanda. HMTI sama kas kalian Persufung kayaknya masih kayaan kalian, guys. Soalnya HMTI miskin banget. Iya, per bulan. Diam kamu, Syafira. Astagfirullah. Ya, 10.000 ya teman-teman. Terima kasih. Ini untuk kepentingan proker-proker kita bersama ya. Terima kasih ya. WK, WK, WK. Oke, teman-teman. Bentar, aku ngomong apa ya? Oke, dari peradministrasian apakah ada yang tanyakan ya, guys? Kalau nggak ada, nggak apa-apa, wes nanti langsung tanya ke grup aja. Buat timeline, bentar ya, guys. Aku kemarin tuh udah nyoba masukin ke Teams-nya. Cuman, kok kayaknya tidak bisa lagi. Kalau misalnya nanti kita tidak bisa, jadi otomatis kita pakai Outlook, guys. Microsoft Outlook, biar kayak DTSE. Cuman, nanti gimana jadinya dan cara penggunaannya nanti bakal buatin tutorial. Cuma nanti kalau misalnya Teams-nya nggak bisa ya. Oh iya, terus sama mau bahas gini. Minggu depan itu kan raker. Nah, kita tuh perlu rapat, guys, 2 minggu sekali. Jadi, enaknya kalian mau rapatnya tuh di minggu raker, terus minggu depannya udah nggak rapat, atau baru rapat minggu depannya. Kalau minggu besok, kan minggu raker, itu nanti rapatnya hari Minggu. Jadi antara minggu pagi kayak gini, siang atau nggak sore. Nah, kalau saya malam takutnya ngantuk dan kalian harus siap-siap besok KP gitu. Nanti nanti aja nanti di grup aja kita bikin voting. Terus sama ini sih guys. Jangan lupa nanti kumpul outline ya guys. Jam 7 maksimal. Biar tidak dimarahin Nabil. Oke, aman nggak? Kalau aman, react dong. Kasih love. Oke, Pina aman, Agni aman, Fanza aman. Oke, semuanya aman. Oke guys, terima kasih sudah hadir dalam Ya, ada yang persidangan. resign, ada yang resign. Oh, siapa? Via. Oke. Hai, Vi. Maaf, Sun, aku mau tanya di akhir-akhir ini. Siapa? Em, Aman. karena kan PSDMA itu kan butuh proposal buat akademik partner kan. Nah, anak-anak kemarin tuh Heeh. bingung pakai pakai template yang mana. Kalau misal pakai template yang internal tapi kayak tujuan sama latar belakangnya diganti dikit-dikit apa dibolehin ya? Boleh, boleh. Kan jatuhnya kalau academic partner dia ke sponsor kan.
sponsor lagi sponsor. Boleh Iya, boleh tapi kita tuh aslinya lebih butuh mereka ngisi, bukan butuh dana ya, tapi kayak butuh mereka buat ngisi acaranya PSDML gitu sih. Berarti kalau nggak butuh dana nggak apa-apa sih, tetap tetap masukin ke Trello karena dia kan proposal ya. Kalau misalnya nggak butuh dana nanti RAB-nya nggak usah dimasukin juga nggak apa-apa. Kayak punya Comfisnya iFair. Oke, berarti tetap sama kayak template-nya yang internal gitu ya. Yep. Internal sama eksternal sebenarnya bedanya adanya di ini guys, cuman di TTD-nya aja. Kalau eksternal kan nambah TTD siapa gitu. Dekan FTRS kalau nggak salah. Gitu. Oke, makasih banyak Son, udah boleh ditutup. Hehe. Oke. Oke, yang lain kalau misalnya nanti ada follow up question langsung, oh enak follow up question. Ada pertanyaan nanti langsung ke grup ayo guys. Ojo PC po. Kalau misalnya PC itu aku sering kependem guys. Sama grup-grup. Jadi lebih baik ke grup aja nanti biar langsung ke notice. Oke. Bejir, bukan bejir. Oke. Terima kasih banyak teman-teman Sekre dan Umti SMTI juga karena sudah hadir dalam pencerdasan Adum kali ini. Untuk next agenda, untuk next agenda nanti kita bakal melakukan pencerdasan Adum juga ke staff ketika raker. Nah, itu nanti minta tolong dihimbau anak-anak staffnya buat hadir di raker ya teman-teman. Soalnya kayak biar kalian juga nggak kesusahan buat kontrol administrasi, biar mereka ngedengerin. Ya meskipun kayaknya mereka juga nggak terlalu ngedengerin sih waktu kita raker, cuman at least masuk kuping lah gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Boleh leave.